politik dan perempuan sekarang tidak bisa terpisahkan dan memang bertujuan sama-sama ingin memberikan kontribusi yang bisa diberikan oleh pemikiran dan seorang perempuan untuk mungkin masyarakatnya, untuk pembangunan di daerahnya dan lain-lain. Tidak mau mendahului Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan keyakinan dan tentunya 1000%. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara di podcast Politik Tribun Lampung ya. Seperti biasa nih Tribuners, di podcast Politik Tribun Lampung ya selalu menghadirkan narasumber dari bidang politik yang tentunya memiliki track record dan juga hal-hal yang luar biasa lah yang tentunya sangat pas untuk dibagi bersama dengan Tribuners di rumah. Nah, kali ini juga dan pada hari ini Mutiara sudah kedatangan narasumber hebat yang tentunya akan menginspirasi terutama bagi kaum wanita karena kan tema kali ini adalah perempuan dan politik nih Tribuners. Ya, telah hadir di studio Tribun Lampung tercinta Mbak Lesti Putri Utami selaku DPRD Provinsi Lampung. Halo Mbak Lesti. Ya, halo Mutiara. Oke, Mbak Lesti, ya seperti kita ketahui nih ya, kalau misalkan di awal-awal mungkin kan Tribuners pengen tahu nih siapa sih Mbak Lesti gitu kan. Siap. Apa aja sih aktivitasnya? Nah, langsung aja nih Mbak Lesti bisa dijelaskan aktivitas terkini lagi sibuk ngapain aja, Mbak? Iya, karena mungkin udah ada yang kenal, ada juga banyak yang belum mungkin gitu, ya. Betul, nama kata saya betul. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun saya Lesti Putri Utami, salah satu anggota DPRD Provinsi Lampung dari fraksi PDI Perjuangan. Dapil saya Dapil Lampung Selatan. Iya. Jadi kegiatan saya tentunya sudah didaulat dari 2019 kemarin sebagai salah satu perwakilan anggota DPRD, wakil rakyat ya bisa dikatakan seperti itu. Ya akhirnya kegiatannya mau nggak mau berkecimpung dalam dunia politik dan tentunya banyak di lapangan lah, bergaul, bersosialisasi bersama masyarakat tanpa juga masih terus diwajibkan juga dengan urusan-urusan di kelembagaan seperti itu. Berarti bisa dikatakan Mbak Lesti ini super sibuk nih ya. Amin. Aktivitasnya setiap harinya luar biasa dan masih kalau kata orang sibuk itu nggak tergantung masing-masing, tapi yang mana yang jadi prioritas itulah yang jadi kesibukannya luar biasa. gitu. Nah, bisa dikatakan berarti kan udah meluangkan waktunya ke Tribun Lampung ini aja udah luar biasa nih sebagai bentuk apresiasi ya. Tentunya terima kasih banyak nih Mbak Lesti ya. Nah, Mbak Lesti berbicara tentang tema kali ini yaitu perempuan dan politik ya. Menurut Mbak Lesti, seberapa penting sih Mbak peran seorang perempuan di dalam dunia politik, Mbak? Iya, kalau kita bisa jawab, kita ini sebagai perempuan itu kan kalau dalam budaya patriarki kita ya, perempuan itu selalu menjadi objek nomor 2 gitu ya, bukan yang sebagai sentralnya gitu. Tapi bagaimana seorang perempuan juga bisa menunjukkan kinerja, pemahaman, pendidikan, prestasi-prestasinya ya salah satunya di dunia politik. Jadi menurut saya politik dan perempuan sekarang tidak bisa terpisahkan dan memang bertujuan sama-sama ingin memberikan kontribusi yang bisa diberikan oleh pemikiran dan seorang perempuan untuk mungkin masyarakatnya, untuk pembangunan di daerahnya dan lain-lain. Seperti itu. Oke, jadi bisa dikatakan memang peran perempuan ini sangat penting dan menjadi satu kesatuan ya, bukan suatu hal yang terpisah lagi dengan dunia politik. Walaupun sebenarnya perempuan kadang belum menjadi sentral. Ya, masih di nomor 2 kan benar. Nah, lalu menurut Mbak Lesti sendiri sih Mbak, bagaimana sih analisis peluang perempuan dalam Pileg 2024 mendatang? Cukup baik ya, karena saya lihat kalau sekarang kebetulan karena saya bisa dikatakan kalau 2024 mau maju lagi berarti kan saya incumbent incumbent gitu kan. Tapi melihat dengan daya juang dan maksudnya teman-teman perempuan ini sudah mulai banyak yang ketertarikan, dikit-dikit ya mulai mau melek politik. Karena kalau yang dikatakan perempuan itu jangan cuma ngurus dapur sumur pekerjaan rumah dapur sumur kasur doang gitu. Tapi ya perempuan ternyata sekarang sudah mulai tertarik keluar rumah. Apa yang ingin dilakukan yaitu tadi kontribusi gitu loh, kontribusi untuk mengambil sebuah kebijakan lebih yang bisa dimana mungkin sebagai perempuan itu ya kita mengambil kebijakan itu kan berarti ada yang kita tuju ke situ gitu ya. Sebagai salah satunya tujuan perempuan untuk mungkin salah satunya adalah
bisa memberikan hal yang lebih manfaat lagi seperti itu. Oke, jadi sebenarnya peluangnya bisa dikatakan cukup besar, Cukup besar, dan cukup saat besar. ini juga kan udah banyak perempuan yang tertarik ya Udah, Mbak, tidak udah hanya cukup melakukan banyak. pekerjaan rumah Iya. tapi melakukan itu tadi kontribusi untuk pikirannya, Iya. untuk berbagai programnya demi kemajuan daerahnya. Bahkan tentunya. contoh-contohnya saja ya, maksudnya di aktor-aktor nasional Iya. kita ya sudah banyak Oh sekali iya betul. kan. Berita Maksudnya- saat ini aktor artis sudah banyak yang terjun di dunia Iya politik gitu. Jadi maksudnya aktor-aktor dalam politik gitu kan emang udah banyak nih mulai perempuan emang yang bisa langsung menuju ke arah politik tersebut ya dengan satu pikiran dan satu pemahaman yang intinya mereka mau berkontribusi apa di dalamnya Iya betul, gitu. betul sekali ya. Banyak juga tokoh-tokoh perempuan yang memang kita bisa lihat ya beberapa kayak wali kota, Iya, benar. juga bupati, Benar. bisa dilihat oh ternyata sosok perempuan Benar. ini nggak bisa dipandang remeh, Iya. ternyata luar Bahkan di biasa Jawa gitu kan. Tengah ada 7 pemimpin perempuan di sana. Wah luar biasa sih itu ya. Menjadi salah satu gebrakan baru di tahun dimana kan bisa dikatakan tahun digitalisasi, dimana era keterbukaan ya sekarang ya Mbak, bisa dikatakan seperti itu. Nah berbicara tentang perempuan nanti di pemilihan legislatif, berbicara tentang keterwakilan perempuan gitu kan, seperti kita ketahui belakangan ini memang perempuan itu di saat pemilu itu suaranya itu masih sedikit gitu Iya, Mbak. benar. Nah itu bisa dikatakan seperti apa sih Mbak? Apa sih penyebabnya kira-kira? Iya, salah satu penyebabnya yang saya lihat adalah ya mungkin payung hukum kita yang masih mendominasi sentralnya untuk laki-laki tadi, betul. bahwa dari 100% 70%-nya laki-laki, sedangkan 30% hanya untuk kuota perempuan. Betul. Coba kalau kita bayangkan bisa 50-50. Ini termasuk suara hati Iya, saya sebagai luar perempuan biasa. loh, Iya, gitu nggak ya, apa-apa, sebagai betul. perempuan politik. Bagaimana bisa disandingkan dengan persamaan tadi, persamaan gender tadi 50% 50%. Tapi yang mungkin itu harus banyak PR untuk menggodok peraturan tersebut. Yang kedua adalah cara berpikir masyarakat kita ya. Kalau saya sering banget ngasih pesan ke teman-teman, khususnya teman-teman milenial, anak-anak muda kita zaman sekarang, saya selalu bilang, khususnya ke perempuan, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan keperempuanan, saya selalu bilang perempuan itu supportnya dari perempuan. Jadi woman support woman. Oke. Artinya cukup benar-benar bermakna dan luas banget. Kenapa? Karena ya 30% dari kuota perempuan itu, 30% yang dipilih itu ya rata-rata harusnya yang memilih itu ya perempuan juga, iya gitu betul. loh. Ya kan? Benar kan? Jadi maksud saya patahkan budaya patriarki kita bahwa perempuan itu selalu di nomor 2 kan. Gitu loh. Jadi mungkin undang-undang juga payung hukum juga akan secara berkesinambungan dan perempuan juga bisa mengambil kebijakan dalam undang-undang tersebut untuk mengambil langkah bagaimana nih perempuan dan laki-laki dipersamakan dalam gender dan dalam dunia politik. Seperti itu. Oke, nah ini kan seperti kita tahu lah ya Tribuners, bahwasannya Mbak Lesti ini kan sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung nih ya Mbak ya. Mungkin bisa diceritakan nih Mbak pengalaman yang harus dilakukan agar perempuan ini, terutama perempuan-perempuan yang lagi nonton siaran kita, itu bisa semangat dan bisa ikut serta dalam pemilu yang akan datang. Pengalaman jadi Iya, ya. berdasarkan pengalaman Mbak, kira-kira apa sih gitu yang bisa dilakukan perempuan untuk bisa mengikuti pemilu? Banyak banget. Perempuan itu kalau bisa dikatakan 24 jam itu bisa ngapain aja loh. Iya kan? Kalau udah nyampe rumah ngurus anak, ngurus suami. Oke lah, yang masih single ngapain? Masih masak, masih bisa berkontribusi yang lain-lain lah dalam hal pekerjaan-pekerjaan yang positif. Nah, pekerjaan positif yang ada di rumah kan yang memanfaatkan cuma orang rumah nih. Cuman suami, orang terdekat, orang tua, anak dan lain-lain. Bagaimana kegiatan-kegiatan positif kita itu bisa dirasakan juga oleh masyarakat. Nah, kontribusi kita itu ya keluar rumah dan tentunya manfaatlah tadi untuk masyarakat. Jadi kalau pengalaman yang saya rasakan justru kalau bisa dikatakan banyak yang bilang bahwa perempuan agak susah diterima di kalangan ya. Malah justru perempuan itu fleksibel Mbak Mutiara. Kenapa? Kenapa itu Mbak? Misal kita dalam dunia pertanian ya, punya namanya kelompok tani. Kelompok tani. Ya, di mana rata-rata yang mendominasi adalah laki-laki. Tapi saat kita datang ke kelompok tani itu justru mereka sangat welcome sekali bahwa perempuan mungkin punya kontribusi dan pemikiran yang berbeda dari mereka. Bagaimana cara kita secara emosional, hati dan pikiran kita bisa sama-sama menyatu dengan teman-teman petani. Lalu yang kedua, kita sosialisasi sama ibu-ibu pengajian, ibu-ibu UMKM dan lain-lain, itu bahkan lebih diterima lagi. Kenapa? Karena kita sudah sepemikiran dan satu hati sama mereka. Begitu juga di dunia milenial dan anak muda. Mungkin ya
bagaimana cara kita bersosialisasi menyamakan satu pemikiran kita dengan mereka. Nah itulah, jadi menurut saya sih kalau sekarang pengalaman yang sudah saya kerjakan, yang sudah saya alami dalam 3 tahun terakhir ini, tentunya 4 tahun terakhir ini, tentunya memang ini menjadikan suatu pengalaman saya untuk saya bisa berkontribusi lebih sebagai gender perempuan tadi. Oke. Gitu. Nah, tadi kan bisa dijelaskan Mbak ini kan punya kontribusi lebih lah tentunya dengan menjadi seorang DPRD Provinsi Lampung. Iya. Tentunya kan banyak peran yang dilakukan oleh Mbak sendiri Iya, sebagai sosok tentu. perempuan ya. Baik itu sebagai ibu, istrinya, seperti apa sih Mbak bagi waktunya gitu Mbak? Iya. Ayah saya pernah bilang sama saya, waktu saya mau maju di tahun 2017, waktu udah mulai mau ke 2018, saya bilang, karena waktu itu saya masih punya keraguan. Iya, betul. Kenapa saya punya keraguan? Waktu itu umur anak saya itu masih sekitar 2 tahun yang bungsu. Ya. Masih butuh-butuhnya sosok ibu gimana gitu itu ya. mungkin bisa dikatakan adalah golden age-nya Iya, anak-anak betul. ya. Terus saya pernah bilang sama ayah saya ngerasa tidak sanggup gitu. Gimana ya saya ngebagi waktunya segala macam. Tapi kata-kata beliau yang selalu terngiang sampai saya masih napas sekarang adalah yang ngatur waktu itu adalah kamu, bukan kamu yang diatur waktu. Begitu. Jadi memang akhirnya tadi kan saya pernah bilang sama Mbak Mutiara di awal, sibuk itu sebenarnya bukan sibukan, tapi bagaimana kita memprioritaskan yang mana, yang lebih utama dengan yang tidak. Ya akhirnya memang karena sekarang sudah menjadi wakil rakyat, keterkaitan urusan dengan masyarakat segala macam pasti lebih banyak daripada urusan di rumah. Tapi bagaimana cara kita menghandle itu dengan baik, dan tentunya saya merasa anak-anak dan suami tetap menjadi prioritas keluarga utama, tetapi bagaimana masyarakat juga tetap menjadi prioritas saya juga di luar daripada urusan di keluarga. Luar biasa sekali ya, jangan sampai waktu yang ngatur kita Ya, gitu, tapi kita yang mengatur waktu. Wah, itu boleh banget itu kata-katanya menjadi moto hidup gitu ya Mbak, luar biasa banget ya. Nah oke, kita balik lagi nih ya ke dunia perpolitikan nih Mbak. Iya. Kan seperti kita ketahui kalau misalkan di pemilu itu kan ada nomor urut lah ya istilahnya. Oh, Menurut iya. Mbak Lesti sendiri sebenarnya seberapa penting sih Mbak nomor urut itu untuk menentukan apakah kita akan terpilih atau enggak gitu Mbak? Tapi kalau misalnya masalah terpilih atau enggak sebenarnya sudah takdir yang menentukan. Iya betul ya. sih. Cuman dari sudut pandang Mbak lah. Gitu. Dari sudut pandang saya sebagai politikus salah satu di Provinsi Lampung adalah pasti nomor urut itu termasuk yang salah satu menentukannya. Tetapi bagaimana cara kinerja kita bersosialisasi ke bawah, terus kerja terus menerus dan terus bisa bermanfaat buat orang banyak, itu yang lebih utama sih daripada nomor urut. Memang sih sekarang juga penentuan daripada partai kan sudah ditentukan di mana nomor sekian ini partai ini dan lain-lain. Bahkan mungkin sekarang teman-teman sudah mulai banyak, saya pengennya nomor inilah biar sama dengan partai saya dan segala macam. Itu adalah sebagai penentu juga. Tapi ya tadi sih saya bilang nomor itu tetap sebagai penentu, namanya politik dan partai politik. Tetapi bagaimana kinerja kita juga di bawah dikenal oleh masyarakat, ya kita harus terus-terusan juga kerja, kita harus terus-terusan juga turun gitu loh ke lapangan. Nggak hanya diem cuman mikirin besok nomor urut saya sekian nggak gitu. Tapi cara kita dikenal sosok ini, nanti orang sendiri kok yang cari mana ya nomornya ini, ini kan gitu. Tapi menurut saya tetap menjadi hal yang penting juga walaupun bukan menjadi prioritas juga sebenarnya. Iya, benar. Luar biasa. Nah, nih Mbak, terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan saat ini, menurut Mbak Lesti sendiri, apa sih permasalahan krusial yang saat ini dirasakan oleh para perempuan-perempuan, Mbak? Iya, jadi perempuan itu kalau menurut saya di era yang sekarang masih malu menunjukkan rasa mampu dan bisanya. Iya, betul. Benar ya. Jadi masih banyak yang belum mau menunjukkan kemampuan yang dia punya, pemikiran yang dia punya, bahkan kontribusi yang dia punya gitu. Jadi dia masih malu-malu untuk menunjukkan rasa itu. Padahal sebenarnya kalau disandingkan ya mungkin teman-teman di perempuan ini sudah banyak juga lah yang stratanya S2, S3 dan lain pendidikannya tinggi segala macam, tapi mereka masih malu untuk bagaimana sih cara gue berkontribusi keluar gitu, tapi hanya standar hanya menjadi seorang perempuan saja, tapi pengen juga mengambil sebuah kebijakan dan lain-lain. Betul. Nah itulah, jadi belum ada rasa keterbukaannya dari perempuan untuk ternyata caranya begini, ternyata nggak usah malu-malu dulu. Ya menunjukkan aja dulu. Sekarang kan media sosial udah banyak ya. Iya betul. Ya salah satunya kita saya bilang pede aja dulu gitu loh. Pede aja dulu menunjukkan gimana sih apa yang bisa kita tunjukkan ke masyarakat, apa yang bisa kita tunjukkan di media sosial. Nah itu sih. Jadi sekarang masih banyak yang
menutup kemampuan mereka. Yang kedua pastinya karena kita juga terjerat dengan budaya patriarki kita tadi ya, memang yang mengutama mungkin perempuan itu kalau apa-apa balik lagi tentunya ke rumah, urusannya balik lagi ke keluarga segala macam. Itu benar, saya juga nggak menyangkal kok hal itu gitu, karena kita sebagai perempuan pekerja, sebagai perempuan yang ada di rumah tangga pasti lebih mengutamakan kodrat kita juga. Tapi ya balik lagi bagaimana sih apa yang mau kita berikan gitu, apa yang mau kita manfaatkan dengan diri kita sendiri kalau kita sudah punya pemahaman dan pemikiran yang lebih luas. Seperti itu. Nah, kan tadi sudah jelaskan yang pertama yang penting pede dulu aja, niat hati ingin kontribusi lah ya istilahnya untuk kemajuan daerah. Hilangin rasa malu dulu. Iya, hilangin rasa malu nih Mbak. Tapi gimana sih Mbak cara kita ya bisa meyakinkan orang sekitar kita bahwa kita bisa loh. Bahwa kita bisa. Itu kadang kan gini, dari diri kita udah pede nih, ternyata ada aja yang ngomong enggak, lo nggak bisa kayak gitu, segala macam istilahnya gitu kan kalau anak-anak zaman sekarang. Nah, gimana cara untuk meyakinkan bahwa orang-orang kita mampu gitu ya. Iya. Memang sih faktor-faktor tersebut orang-orang di lingkungan itu kadang-kadang malah justru buat kita insecure gitu ya. Iya betul. Tapi ya itu tadi sih, memang setiap perjalanan dan proses beda-beda yang dialami dan dilalui sama orang-orang ya, sama perempuan-perempuan di luaran ya. Ya kita mencari mungkin salah satunya adalah sepak terjang lah ya, sepak terjang kita. Kalau misalnya memang kita bisa dilihat ada punya kemampuan di situ, bahkan punya latar belakang dalam keluarga politik, terus itu punya kemampuan untuk bicara dulu deh di depan, nggak pula muluk-muluk harus depan kamera sebenarnya sekarang ya, depan cermin aja dulu deh gitu kan ya. Nah itulah kita tunjukkan aja dulu. Nah kalau misalnya mungkin sudah tersounding, terfollow up beberapa kali seperti itu, saya yakin juga sih pasti lingkungan juga akan mensupport kita dengan lebih. Luar gitu. biasa. Makanya intinya pede dulu aja. Mau ngomong dulu deh, jangan malu gitu untuk menunjukkan itu. Ini Mbak, kan sekarang kita ini di era digitalisasi, semua menggunakan sosial media nih ya untuk sebagai ajang promosi atau juga untuk menjadi personal branding. Nah, personal branding dan juga dia juga kan bisa mencari istilah rezeki dari sosial media. Kalau Mbak Lesti sendiri Mbak, bagaimana sih Mbak cara Mbak memanfaatkan media sosial tentunya sebagai seorang DPRD Provinsi Lampung lah Mbak, bisa dijelaskan Mbak? Ya, saya sih hampir setiap hari ya, bahkan mungkin 24 jam itu yang terisi dari kegiatan saya tuh pasti ada. Kenapa saya bilang begitu? Itu bukan suatu kewajiban apa-apa lagi, tapi itu suatu kebutuhan. Dimana masyarakat itu mungkin kan kita berjauhan. Konstituen saya orang Lampung Selatan, misal saya bekerja di Bandar Lampung. Bahkan saya mungkin sering ada kegiatan di kampung halaman saya di Lampung Barat atau bahkan di ibu kota Jakarta segala macam. Tapi bagaimana mereka bisa menilai saya, oh ternyata saya tetap kerja nih di sini, tetap ngatur waktu seperti apa ya, dengan adanya media sosial itu. Makanya tadi saya bilang personal branding, karena mau nggak mau yang membrandingkan kita itu sekarang itu adalah media sosial. Iya betul sekali. Tapi bagaimana memang kita juga harus patut dan pintar menyaring apa yang akan kita sharing. Iya gitu. betul. Jangan sampai juga yang kita sharing itu hal-hal yang tidak bermanfaat. Begitu. Dan apalagi kan memang kalau media sosial ini ternyata ya penggunanya memang banyak adalah kaum perempuan sebenarnya ya Mbak. Benar, yang mungkin gabut-gabut aja, yang mungkin masih malu-malu untuk ngapain di luar kan, akhirnya cuma bermedia sosial. Gitu. Nah nih Mbak Lesti, kalau boleh tahu apa sih Mbak target dan harapan Mbak Lesti di pemilu 2024 mendatang? Kalau target kita tetap nggak muluk-muluk sebagai teman-teman, sebagai salah satu penggiat politikus di Provinsi Lampung, tentunya ya saya tetap ingin berkontribusi dalam hal kebijakan yang memang saya ambil mungkin di 2024 ini tetap mengambil arah yang memang satu tujuan dengan pemikiran dan ideologis daripada partai yang saya naungi seperti itu. Dan tentunya targetnya pastinya kita maunya secara personal kita menang, secara partai kita menang, dan siapa yang diusung presiden nanti harus menang juga. Luar biasa. Iya, jadi dari sekarang harus punya semangat yang luar biasa, karena udah nggak rasa loh 363 hari lagi. Iya betul, bener kan? Kurang dari 1 tahun ya. Kurang dari 1 tahun. Gak rasa ya Bang. Iya. Nah tadi kan kita sudah mendengarkan target dan harapan. Kalau boleh tahu nih Mbak, saya penasaran banget sebenarnya Mbak, ketika Mbak udah masuk ke dunia politik sebagai perempuan Mbak, apa sih Mbak kendala yang Mbak hadapi?
Selama Mbak berjalan sebagai DPRD Provinsi Lampung ini Mbak, apakah mungkin ketika menyuarakan suara ternyata ada aja nih benar. Ya seperti apalah gitu, bisa dijelaskan seperti apa Mbak kendalanya? Iya benar, kadang-kadang kita kalau misalnya kerja di kelembagaan ya, iya, betul. Kan memang banyak nih teman-teman atau masyarakat ngasih aspirasi mau ini mau itu segala macam, tapi kan nggak semua juga bisa kita akomodir ya, betul, bisa kita akomodir. Mungkin yang jadi prioritas utama juga seperti apa. Nah mungkin kadang-kadang kendalanya seperti itu sih, karena di legislatif itu kan kita itu kolektif kolegial ya, nggak bisa satu keputusan adalah satu orang, tapi satu keputusan adalah kita bersama berbarengan dan bergotong royong. Nah mungkin kendala-kendala tersebut yang kadang-kadang bikin kita agak sedikit mawas diri, agak sedikit menahan maunya seperti ini, tapi ternyata nggak bisa begitu sih. Tapi apapun itu tetap kita akan sama-sama perjuangkan. Jadi kalau misalnya secara keperempuanan ya mungkin ada batasan-batasan tertentu. Kalau misalnya dalam kelembagaan kan kita kadang rapat misalnya kayak di badan anggaran segala macam itu bisa kadang-kadang kita sampai malam jam 10 jam 11. Nah tadi waktu itu jadi kita mungkin agak sulit kadang mengatur waktunya. Tetapi kita harus tetap memprioritaskan mana yang lebih penting. Oke, luar biasa sekali. Nah mungkin kita sudah berada di penghujung acara nih ya dengan pertanyaan terakhir Mbak. Kalau boleh tahu pesan dan harapan Mbak Lesti kepada perempuan terutama yang ada di Lampung nih, Tribuners di rumah yang masih ragu untuk berpolitik Mbak, bisa disampaikan? Intinya tadi saya bilang di awal adalah Mbak Mutiara, woman supporting woman. Jadi kalau perempuan yang maju, yang bakal milih perempuan lebih juga adalah perempuan itu sendiri. Kita sebagai perempuan ya mensupport perempuan itu, ya kan gitu. Nah jadi buat teman-teman semua Tribuners, khususnya teman-teman milenial dan perempuan, jangan takut berpolitik. Ayo kita melek politik, kita sama-sama bisa berkontribusi apa yang mau kita lakukan ke depan dengan satu pemikiran dan satu pemahaman, dan tentunya adalah bagaimana lah kita bisa memanfaatkan momen-momen dan juga pikiran kita ini untuk bisa bermanfaat untuk orang banyak. Tentunya seperti luar itu. Biasa sekali ini pesannya untuk perempuan yang masih ragu berpolitik, ya kan udah disampaikan oleh Mbak Lesti yang memang beliau ini sudah berpengalaman lah ya di dunia politik. Nah Mbak, terakhir nih ya, ternyata masih ada lagi yang bikin saya penasaran. Iya, ada yang bikin penasaran ini. Oke. Optimis nggak Mbak di pemilihan selanjutnya? Seberapa optimis Mbak Lesti? Kita pengen tahu nih. Seberapa optimis Mbak Lesti di pemilihan? Tidak mau mendahului Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan keyakinan, dengan keyakinan dan tentunya 1000%. Oke, luar biasa sekali. Nah ini nih ya, luar biasa, dimana memang Mbak Lesti ini orangnya sangat percaya diri, itu tadi dengan penuh optimisme, dan kita semua sebagai perempuan tentunya bisa mendapatkan inspirasi nih dari sosok Mbak Lesti, dimana beliau tadi sudah menjelaskan seperti apa sepak terjangnya, bagaimana membagi waktunya antara menjadi seorang ibu di rumah, menjadi seorang istri, dan juga menjadi seorang anggota DPRD di Provinsi Lampung. Oke, luar biasa sekali Mbak Lesti. Mbak Lesti, mungkin ini perjumpaan yang terakhir nih ya, udah pertanyaan penutup juga tadi ya. Oke, nggak kerasa ini seru banget ngobrol bareng Mbak Lesti. Dan padahal masih kurang menurutku ya Mutiara. Masih kurang apa ini Mbak? Ada yang mau Mbak sampaikan lagi nih Mbak? Oke. Nanti Kak bisa next time lagi. Iya betul banget. Dengan tema yang lain mungkin ya. Boleh itu Mbak. Oke Mbak Lesti, terima kasih banyak atas waktunya ya, sudah menyempatkan waktu untuk berbagi dengan Tribuners di rumah tentunya. Dan Tribuners, semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk Tribuners di rumah, dan khususnya bagi perempuan yang masih ragu untuk berpolitik, ayo berpolitik, apalagi kita akan menyambut pesta besar Pesta Rakyat Demokrasi 2024 mendatang. Oke, saya Mutiara mohon pamit undur diri, dan juga Mbak Lesti. Oke, kami mohon pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Tribun Lampung berikutnya.